Peringati Hari Rabies Sedunia, Pemkab Banyuwangi sediakan 2.400 dosis vaksin rabies. Sejumlah pencinta hewan antusias mengikuti vaksinasi rabies massal secara gratis. Peternak ayam petelur keluhkan anjloknya harga telur di pasaran. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia merupakan sebuah kampanye global yang diselenggarakan pada tanggal 28 September setiap tahunnya. Dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia 2021, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan. Pemirsa, guna memperingati Hari Rabies Sedunia, pemerintah daerah Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi pada Selasa pagi 28 September 2021 bertempat di Rumah Sakit Hewan Banyuwangi menggelar vaksin rabies untuk hewan peliharaan maupun hewan liar yang dapat menularkan penyakit rabies. Pada pelaksanaan kegiatan ini, pemerintah daerah menyediakan kurang lebih total sebanyak 2.400 dosis vaksin. Adapun total jumlah vaksin rabies ini nantinya akan disebar di beberapa tempat dengan rincian 500 dosis untuk vaksinasi hewan peliharaan yang dilaksanakan di RSH Banyuwangi dan 400 dosis lainnya disebar di beberapa puskesmas di Banyuwangi. Sedangkan untuk 1.500 dosis vaksin diperuntukkan untuk hewan liar. Dalam hal ini, pihak Dinas Pertanian dan Pangan bersama tim saat ini melaksanakan vaksinasi dengan cara menyisir hewan liar yang ada di Kabupaten Banyuwangi, seperti di wilayah pesisir hingga perbatasan kabupaten. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Arif Setiawan mengatakan, dalam kegiatan vaksinasi hewan pembawa rabies atau HPR ini, antusias masyarakat untuk mengikutkan hewan peliharaannya cukup tinggi. Pasalnya saat ini kuota vaksin sejumlah 900 dosis yang disebar di RSH dan Puskeswan di Kabupaten Banyuwangi telah terpenuhi. Ingin membebaskan Banyuwangi, khususnya Banyuwangi ya ingin membebaskan Banyuwangi dari rabies, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin juga mengapresiasi terkait dengan hari ini, Hari Rabies Day. Ya, kita ingin mengapresiasi dengan kegiatan yang harus kita lakukan. Padahal ini kegiatan yang rutin. Kita juga ingin menunjukkan bahwa rumah sakit hewan kami juga punya akses yang baru yang bisa kita terapkan, khususnya terkait dengan pencegahan dengan pandemi COVID-19. Sekaligus kita juga ingin menerapkan aplikasi yang masih baru di sini ini kaitnya dengan pelayanan untuk Rabies Day. Tahapan yang pertama ya kita ada pemeriksaan. Tahapannya kemarin kita melakukan sosialisasi pendaftaran secara online ya, dari 500 total. 900 yang ada dengan 11 puskeswan ya, terus yang di RSA ini ada 400 ya. Kita pendaftarnya online ya. 3 hari sudah tutup ya, 3 hari sudah tutup. Begitu antusiasnya masyarakat terkait dengan kegiatan yang kita lakukan. Dalam hal ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga mengatakan, kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Pemda Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan. Vaksin rabies ini diadakan selain untuk memperingati Hari Rabies Sedunia, juga bertujuan mengantisipasi serta mengurangi penularan penyakit rabies. Dengan adanya kegiatan ini nantinya diharapkan Banyuwangi dapat terhindar dari penularan virus rabies. Sebenarnya ini kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, sehingga ini bukan hal yang baru bagi Kabupaten Banyuwangi.
Dan kita sekaligus mengkampanyekan kepada masyarakat yang punya binatang peliharaan untuk rutin memberikan suntikan vaksin rabies untuk saling menjagalah. Dan memang vaksin ini nantinya kami harap juga bisa diberikan tidak hanya untuk hewan peliharaan, tapi juga hewan-hewan liar ya, hewan liar yang ditemukan dan itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari teman-teman dinas pertanian dan pangan. Ya, mudah-mudahan ini vaksin ini nanti bisa membantu masyarakat dan terutama ya kita juga memperhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar Banyuwangi agar mereka juga tidak tertular virus rabies, dan kalau memang ini dijaga ya semuanya juga jadi sehat, karena virus rabies itu kan juga bisa menyerang manusia juga, misalkan hewan mematikan manusia juga. Ini 500 ya, 500 dan dibagi beberapa puskeswan. Total 900. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Masih tentang Hari Rabies Sedunia, pemirsa, memperingati Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada hari Selasa 28 September 2021. Sejumlah pusat kesehatan hewan di Banyuwangi mengadakan vaksinasi massal rabies secara gratis kepada kucing, anjing, dan juga hewan peliharaan rabies atau HPR lainnya. Hal ini pun disambut antusias oleh para pecinta hewan yang sengaja datang memanfaatkan kesempatan gratis tersebut. Pemirsa, sejak dibuka mulai pukul 8 pagi, Pusat Kesehatan Hewan yang terletak di Desa Jajak, Kecamatan Gambiran ini sudah didatangi sejumlah pemilik hewan peliharaan yang sengaja datang untuk memanfaatkan program vaksinasi rabies massal yang diluncurkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Acara ini bertepatan dengan Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada Selasa 28 September 2021. Pusat kesehatan ini merupakan satu dari 11 pusat kesehatan hewan yang ditunjuk dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung selama 1 hari tersebut. Momen ini pun disambut antusias oleh kalangan pemilik hewan, di mana pada penyuntikan kali ini masih didominasi hewan jenis kucing dan anjing. Sejumlah pemilik hewan mengaku senang dengan program vaksinasi ini. Selain gratis, mereka diperbolehkan membawa lebih dari 1 hewan peliharaan untuk divaksin. Kalau boleh tahu? Dua. Jenis apa itu, Mbak? Kucing. Kucing apa kalau boleh tahu? Anggora. Satunya Anggora, satunya mix. Ya menurut saya positif sih ya. Kan juga kalau rabies jadi vaksin-vaksin gini kan cenderung mahal. Lagi buat orang-orang yang menengah ke bawah juga. Jadi ya lumayan membantu. Berarti sangat senang banget ya dengan kegiatan ini. Iya. Harapannya, Mbak, mungkin? Ya mungkin sering-sering aja ya. Sering-sering aja. Oke. Meskipun begitu, masih ada saja hewan yang mengalami stres ketika hendak disuntik vaksin. Sehingga pihak dokter hewan sendiri harus memberikan treatment khusus kepada mereka. Ini vaksinasi rabies, kita adakan secara gratis. Itu sasarannya yang HPR. HPR itu bisa kucing, hewan penular rabies HPR. Yaitu kucing, anjing, kera. Kita melakukan itu untuk biar karena menular ke manusia, jadi kita cegah biar tidak menular ke manusia untuk rabiesnya seperti itu ada. Jadi hewan yang stres kita pending dulu untuk vaksinasinya karena itu bahaya, takutnya nanti tambah sakit atau gimana seperti itu. Jadi tadi beberapa ada hewan yang stres tidak jadi kita vaksin untuk nanti balik lagi untuk kalau sudah tidak stres atau sudah tenang. Karena gini Mas, binatang itu tergantung kebiasaannya. Kalau dia jarang keluar rumah, dia jarang berinteraksi sama orang lain, biasanya stres kayak gitu. Biasanya nanti kalau kita nggak ke rumahnya atau dia lagi kesini lagi dalam kondisi yang tenang, biasanya seperti itu. Gitu. Kalau dia dibawa ke sini lagi udah tenang, dibawa ke sini tetap stres, biasanya kita datang ke rumahnya. Selain melibatkan tim medis dari Puskeswan Gambiran sendiri, vaksin ini juga dibantu oleh tenaga medis dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, di Banyuwangi, Jawa Timur, peternak ayam mengeluhkan harga telur ayam yang kian terus menurun. Selain mengeluhkan merosotnya harga telur, mereka juga mengeluhkan naiknya harga pakan, sehingga tidak sesuai dengan biaya perawatan dan operasional. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, naiknya harga pakan ternak yang bersamaan dengan anjloknya harga telur di pasaran membuat sejumlah peternak ayam petelur di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengeluh. Hal ini juga membuat mereka mengalami kerugian hingga jutaan rupiah dan bisa berpotensi gulung tikar. Seperti halnya yang dialami Supaat pribadi, peternak ayam petelur asal Dusun Sumberagung, Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon ini misalnya. Dirinya mengaku mengalami kerugian hingga jutaan rupiah dalam sebulan. Dalam hal ini ia juga menjelaskan bahwasanya kenaikan harga pakan tersebut sudah terjadi sejak awal bulan September. Dengan adanya kenaikan harga pakan tersebut, kini harga telur justru mengalami penurunan setiap kilogramnya. Sehingga dengan adanya fenomena ini membuat kebingungan sejumlah peternak yang ada di Banyuwangi. Lantaran hal tersebut, guna mensiasati agar tidak mengalami kerugian besar, kini Supaat harus mencampur sendiri pakan ternak yang akan diberikan kepada ayam petelur miliknya. Dengan mencampur konsentrat, jagung giling, dan katul, dengan demikian ia bisa menekan pengeluaran operasional seminimal mungkin. Selain itu dirinya juga menambahkan pada hari biasanya dari 720 ayam petelur miliknya, ia mampu memanen hingga 33 kg telur setiap harinya. Dengan omset 16 juta per bulannya, kini dirinya harus menanggung biaya pakan hingga 13 juta setiap bulannya. Jadi untuk kami sendiri ya sangat-sangat keberatan, terus kerugian kemarin 1 minggu pakai pakan yang harga 348.000 itu kerugian 1 minggu 231.000. Kenaikan pakan awal bulan September Ibu ya. Penurunan telur mulai PPKM level 3, harga telur terus menurun sampai harga nyampe 14.000 per kilogram. Kalau normalnya Pak, harga telur berapa? Harga normal telur kisaran antara 20 sampai 22 biasanya. Dulu keseluruhan 720. Sekarang tinggal 600. Untuk saat ini setelah terkena korisa, ayam kami produksinya cuman sementara masih 33 kg per hari. Kami mohon kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti terkait masalah pakan. Dengan adanya kenaikan harga pakan ini, dirinya berharap agar ke depan harga telur mengalami kestabilan dan harga pakan kembali normal. Sehingga dengan ini nantinya pendapatan bisa kembali seperti biasanya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.